Oke, kita lanjut ya, ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk, tes formatif satunya dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua. Oke, dari nomor satu kita punya informasi bahwa ada persamaan kurva permintaan, price persamaannya dalam P sama dengan bla 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 Q, dan kemudian biaya rata-ratanya AC yaitu adalah Q tambah 8. Nah, keuntungan maksimum yang diperoleh monopolis adalah dengan menghasilkan Q-nya itu sebesar berapa sih? Nah, ya sudah, berarti kita harus cari fungsi keuntungan dulu. Ya, logikanya kan gitu. Dimana keuntungan ini biasanya mungkin simbolnya berbeda-beda ya. Nah, jadi saya bikin pakai bahasa Indonesia aja. Untung itu sama dengan total revenue dikurangkan dengan total cost. Nah ya, total pendapatan dikurangkan dengan total pengeluaran. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya kita bahas total cost sendiri, ini kalau kita menggunakan pendekatan yang lain, itu adalah total fixed cost ditambahkan dengan total variable cost ya. Nah, total variable cost. Nah, untuk definisi daripada total cost sendiri, total fixed cost ini adalah, ini kan total fixed cost ya. Total fixed cost ini adalah total biaya yang tetap. Nah, jadi jatuhnya tuh kayak misalnya biaya listrik yang atau biaya sewa tempat ya. Biaya sewa tempatnya itu kan bayarnya per bulan dan tetap, maka itu termasuk total fixed cost. Nah, tapi kalau untuk ini TFTVC itu adalah total variable cost yang biasanya itu terkait dengan biaya bahan baku. Nah, kayak misalnya bahan bakunya 5 sama bahan bakunya 100 kan pasti beda harganya atau biayanya kan beda. Nah, di mana biasanya total variable cost ini itu adalah mempunyai formula, yaitu adalah total harganya atau harganya sendiri itu dikalikan dengan banyaknya kuantitas. Seperti itu ya. Kayak misalnya harga satu per unitnya ini berapa sih, dikali banyak unit yang mau digunakan atau diproduksi segala macam ya. Oke. Nah, ternyata ada kurva permintaan. Yang dimana permintaan ini kan of course akan ngaruh ke total revenue. Karena kan kita akan memproduksi sebesar yang diminta dan nanti harganya atau ininya akan sesuai dengan yang di sananya. Nah, terus kemudian kalau kita bahas terkait dengan untung ya. Untung dulu nih. Kan berarti nanti ini turunan untangnya ini kan sama dengan 0. Dimana kalau total revenue atau total cost ini kalau kita turunkan itu jadinya adalah MR atau marginal revenue-nya dikurangkan dengan marginal cost sama dengan 0, yang artinya berarti keuntungan maksimum tuh akan terjadi ketika marginal revenue setara dengan marginal cost-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya mau langsung pakai konsep yang di awal di atasnya ini nggak ada masalah ya. Ini cuman penurunan rumus sehingga memperoleh sifat-sifat tertentu ya. Nah, sekarang yang belum kita punya ada banyak, yaitu adalah total revenue-nya. Nah, karena di sini kan total penerimaan atau total yang kita terima itu kan ini kan per kuantitasnya mempunyai harga P. Tapi kita nggak tahu nih. Ini artinya kayak misalnya key outputnya itu ya. Ini kan key output yang nanti akan menghasilkan sebesar P, dan nanti sebesar P-nya ini kita akan jual. Maka untuk ininya biasa P kali Q juga ya. Jadi sebenarnya untuk yang di bagian P kali Q ini sebenarnya nggak harus di total variable cost aja ya. Tapi ini lebih ke logic ya. Kalau misalnya saya punya price dengan key output atau key-nya itu bla 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 bla, maka yang nanti akan saya jual atau yang akan saya dapatkan berarti jumlah yang saya jual dikalikan dengan price-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti untuk total revenue-nya sendiri adalah 26 dikurangkan dengan 2Q dikurangkan dengan 4Q kuadrat dikalikan dengan Q, sehingga TR-nya sendiri hasilnya adalah 26Q dikurangkan dengan 2Q kuadrat dikurangkan dengan 4Q pangkat 3.
Kemudian total cost-nya. Nah, sebenarnya ini rumus dasarnya untuk mencari total cost kan dari untuk mencari average cost atau biaya total rata-rata atau biaya rata-rata itu hasil adalah menggunakan formula total cost dibagikan dengan kuantitasnya. Ya, dibagikan dengan kuantitasnya. Jumlah dibagikan dengan banyak. Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa total cost ini adalah average cost dikalikan dengan kuantitasnya. Ya sudah, berarti total cost-nya sendiri adalah AC dikalikan dengan Q. Berarti TC-nya sama dengan Q ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan Q. Sehingga total persamaan total cost-nya adalah Q kuadrat ditambah dengan 8Q. Nah, kalau udah, ya gampang. Tinggal kita bilang aja, kita nyari fungsi keuntungan. Dan biasanya dimisalkan dengan, ini saya kasih permisalan aja ya. Misal untung itu sama dengan pi deh ya. Fungsi keuntungan itu saya bilang pi. Atau mau pakai u juga nggak ada masalah, karena biasanya pakai, kalau di bukunya ini simbolnya tuh pakai pi ya. Ya udah, berarti kita cari dulu pi-nya. Pi sama dengan total revenue dikurangkan dengan total cost. Berarti fungsi keuntungannya adalah 26Q dikurangkan dengan 2Q kuadrat dikurangkan dengan 4Q kuadrat dikurangkan dengan total cost-nya adalah Q kuadrat ditambahkan dengan 8Q. Berarti kalau ini kita jumlahkan secara aljabar, hasilnya adalah 18Q dikurang dengan 3Q kuadrat dikurangkan dengan, ini 4Q pangkat 3 ya, sorry, ini 4Q pangkat 3, dikurangkan dengan 4Q pangkat 3. Ya sudah, kita lanjutkan. Berarti turunan pertama dari fungsi keuntungannya harus sama dengan 0. Nah, berarti 18 dikurangkan dengan 6Q dikurangkan dengan 12Q kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal kita turunkan aja. Nah, ini sama-sama kita bagi 6 aja dulu ya. Atau kita bagi min 6. Jadinya berarti 2Q kuadrat dikurangkan dengan Q dikurangkan 2Q kuadrat ditambahkan dengan Q dikurangkan dengan 3 sama dengan 0 ya. Coba kita cek dulu. Min 2, min 1, min 3, 26 kurang 8, 18, benar, min 4, oke. Yaudah, berarti gimana nih cara faktorinnya? Nah, kalau misalnya kalian mau pakai rumus ABC, dipersilakan ya. Yang dimana rumus ABC-nya berarti Q1,2 jadinya min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau kalian mau pakai ini boleh. Dengan kondisi berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 3 ya. Nah, kalau ini mau menggunakan pemfaktoran, berarti ini kita kalikan dulu. Jadinya berarti min 6. Tinggal cari berapa kali berapa. Hasilnya adalah min 6, dan kalau ditambahkan hasilnya adalah plus 1. Berarti yaitu adalah plus 3, min 2 plus 3 ya kan. Nah, karena min 2 tambah 3 hasilnya 1, min 2 kali 3 hasilnya min 6. Ya sudah, berarti kita faktorkan aja. Karena ini depannya ada 2, langsung otomatis ada setengah 2Q 2Q. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah matematika dasar banget ya terkait dengan pemfaktoran atau mencari akar-akar akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, 2Q ini dikurang 2, 2Q tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2Q kurang 2 sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 1. Ya, karena 2Q sama dengan 2, berarti Q-nya sama dengan 1. 2Q tambah 3 sama dengan 0 dan 2Q sama dengan min 3, berarti Q-nya adalah min 3 per 2. Nah, kalau udah, kan berarti ini udah jelas pasti maksimum ya, nggak bakal mungkin yang ada namanya keuntungan minimum. Dan kalau kita lihat ternyata di sini Q-nya kan ada yang minus. Artinya berarti sudah jelas sekali bahwa Q yang ini nggak bisa kita pakai ya.
melainkan yang dipakai hanyalah yang Q sama dengan 1. Nah, ini juga dibuktikan juga bahwa jadi gini, untuk memastikan bahwa si keuntungan ini maksimum, itu ada syaratnya, yaitu adalah turunan keduanya itu harus kita cek bahwa dia lebih kecil daripada 0, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk satunya lagi, syarat satunya lagi tuh gini modelnya. U double action itu harus lebih kecil daripada 0. Nah, berarti kalau misalnya ini kita turunkan sekali lagi, berarti hasilnya adalah min 6 dikurangkan dengan 24 Q lebih kecil daripada 0. Dan kita masukkan jatuhnya ya untuk nilai Q-nya sendiri. Berarti min 6 dikurang dengan 24 kali 1 lebih kecil 0. Berarti jadinya min 30 lebih kecil 0. Nah, bahwa ini bernilai benar. So, berarti kesimpulannya adalah ini kan syarat pertama. Syarat kedua juga terpenuhi. Jadi kalau cuma syarat pertama doang yang terpenuhi tapi syarat kedua enggak, berarti itu akan gagal menjadi maksimum, ya. So, karena kedua syarat terpenuhi, maka ya keuntungan maksimum ketika Q sama dengan 1. Nah, kalau udah, berarti berapa sih besar keuntungannya? Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Nah, berarti jadinya Pi sama dengan 18 kali 1 dikurangkan dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 pangkat 3. Berarti Pi-nya sama dengan 18 kurang 3 kurang 4. Maka nilai Pi-nya adalah 15 kurang 4. Berarti jawabannya adalah 11. Berarti akan menghasilkan Q sebesar 1 unit, ya, sebesar 1 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 11. Jadi di nomor 1 ini, di pilihan gandanya ini nggak sesuai, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ya, ini mau info lagi aja. Kan U double action lebih kecil daripada 0, ya kan? Berarti bisa kita katakan DMR. Nah, DMR dikurangkan dengan DMC. Nah, DMR per DQ. Nah, karena kita turunkan MR-nya lagi, cuman istilah penurunan MR itu nggak ada, makanya saya tulis DMR per DQ aja, dikurangkan dengan DMC per DQ. Lebih kecil daripada 0. Berarti syarat kedua ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa DMR per DQ ini harus lebih kecil daripada DMC per DQ. Nah, jadi terserah sebenarnya. Mau pakai rumus jadi yang ada di sini boleh, ya. Atau mau pakai konsep dasarnya yaitu adalah turunan pertama dan turunan kedua. Seperti itu, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. So, kita hapus untuk soal nomor satunya. Cukup panjang ya emang kalau ngerjain soal kayak gini nih emang nggak bisa sedikit waktu yang dibutuhkan. Nah, nomor 2. Dari soal nomor 2 ini kita punya P dan AC. Nah, berarti untuk mencari keuntungan maksimumnya lagi ya berarti tinggal total revenue dikurangkan dengan total cost. Nah, ya sudah, berarti untuk total revenue-nya bisa kita dapat daripada P dikalikan dengan Q. Berarti TR-nya adalah 24 kurang 7Q dikalikan dengan Q sehingga total revenue-nya adalah 24 Q dikurangkan dengan 7Q kuadrat. Nah, kemudian untuk total cost-nya itu bisa kita peroleh dari average cost dikalikan dengan kuantitasnya ya. Berarti TC sama dengan 6 dikurangkan dengan Q dikalikan dengan Q sehingga persamaan untuk total cost-nya adalah 6Q dikurangkan dengan Q kuadrat. Ya udah, berarti total revenue-nya itu TR adalah 24. Oke, mungkin
saya taruh di sini aja ya. 24Q dikurang dengan 7Q kuadrat dikurangkan dengan 6Q dikurangkan dengan Q kuadrat. Berarti persamaan keuntungannya itu setara dengan yang namanya 18Q dikurangkan dengan 6Q kuadrat. Sehingga langsunglah kita gunakan turunan pertamanya harus sama dengan 0 ya. Ya udah, berarti 18 dikurangkan dengan 12Q sama dengan 0. Berarti min 12Q sama dengan min 18. Berarti Q-nya adalah min 18 per min 12. Sehingga nilai Q-nya ini setara dengan yang namanya sama-sama dibagi berapa nih? 18 per 12. Sama-sama bagi 6 ya. Ya, 3 per 2. Nah, berarti Q-nya adalah 3 per 2 unit. Kemudian pastikan lagi syarat yang kedua ya. Ini kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah turunan keduanya harus lebih kecil daripada 0 untuk Q yang 3 per 2. Ya udah, turunan ini ternyata kalau kita hitung ternyata min 12 ya. Nah, turunan dari 18 kurang 12Q kan min 12. Dan min 12 ini lebih kecil daripada 0. Berarti ya, karena di sini nggak ada Q-nya, berarti turunan kedua dari fungsi keuntungannya ini akan selalu minus 12 ya, tidak ada pengaruh dari Q-nya. Mau Q-nya 5 tetap min 12. Berarti terpenuhi ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum terjadi ketika Q sama dengan 3 per 2 di mana nilai keuntungannya adalah 18 kali 3 per 2 dikurangkan dengan 6 kali 3 per 2 kuadrat. Berarti Pi-nya sama dengan 27 dikurangkan dengan yang namanya 6 dikalikan dengan 9 per 2. 9 per 4 ya. 3 ini 2. Sehingga jadinya berarti Pi sama dengan per 2 54 kurang 27. Berarti Pi-nya sama dengan 27 per 2. Maka nilainya sebesar 13,5 ya. Jadi nomor 2 jawabannya dari yang A ya. Nah, kalau kita lihat berarti kemungkinan besar nih tadi di pilihan ganda nomor 1 itu sama persis sama pilihan ganda yang di nomor 2. Berarti kemungkinan besar pilihan gandanya yang salah ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. So, kita hapus untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Tapi sebelum itu langsung kita jawab dulu nomor 4 dan nomor 5-nya karena jatuhnya cuma teoritis saja. Oke. Untuk nomor 4, pada sisi produsen sebagai pembuat barang, jika telah menghasilkan output pada posisi kesetimbangan, maka yang didapat adalah ya keuntungan maksimum ya. Nah, dimana kan keuntungan maksimum ketika ini terkait dengan teoritis saja ya. Kalian bisa cek itu materinya ada di mana nih ya? Bentar. Oh ya, ada nih. Bisa kalian baca di halaman 9.30 ya. Nah, jadi kalian bisa baca di halaman 9.30. Di situ mengatakan bahwa posisi di mana output yang dihasilkan telah memberikan keseuntungan maksimum itu dinyatakan dengan posisi keseimbangan. Di mana posisi keseimbangannya itu tingkat outputnya ada sendiri ya. Nah, jadi menghasilkan output pada posisi keseimbangan itu bisa dikatakan adalah keuntungan maksimum. Nah, kemudian untuk nomor 5, pada pasar monopoli, titik singgung kurva TR merupakan turunan pertama yang dikenal dengan, ya ini sudah jelas sekali ya, apa namanya, kalau misalnya terkait dengan TR atau total revenue, maka kalau kita turunkan pertama jadinya adalah marginal revenue. Tapi kalau misalnya terkait dengan TC, maka kalau kita turunkan sekali lagi, turunkan sekali akan menjadi marginal cost. Kalau misalnya total utility, berarti jadinya adalah marginal utility. Nah, kalau diturunkan lagi alias turunan kedua,
Nah, ini nggak ada namanya sendiri. Makanya biasanya ditulis dengan DMR per deki. Kalau ini DMC per deki. Kalau ini DMU per deki. Dimana untuk MR-nya sendiri kan ini definisinya adalah DTR kan, DTR per deki. Kalau ini adalah DTC per deki. Kalau ini adalah DTU per deki. Ya, diturunkan terhadap variabel yang ada di dalamnya. Oke, so untuk nomor 4 dan nomor 5 mungkin langsung saya hapus aja. Dan kita akan langsung jawab untuk soal nomor 3. Nomor 3, kita punya fungsi permintaan P dan ternyata total cost-nya sudah diberitahukan dalam bentuk sempurna. Nah, ditanya keuntungannya maksimum. Berarti cari dulu dong fungsi keuntungannya bagaimana, yaitu adalah TR dikurangkan dengan TC. Nah, di sini yang nggak ada TR-nya doang, TC-nya udah ada. Nah, TR-nya ini adalah P dikalikan dengan Q. TR-nya sendiri adalah 12 dikurang dengan 4Q dikalikan dengan Q, sehingga total revenue-nya adalah 12Q dikurangkan dengan 4Q kuadrat. Ya udah, berarti fungsi keuntungannya sendiri adalah 12Q dikurang dengan 4Q kuadrat dikurang dengan 8Q dikurangkan dengan Q kuadrat. Berarti fungsi keuntungannya sendiri adalah 4Q dikurangkan dengan 3Q kuadrat. Ya sudah, langsung kita cek tahap pertama, yaitu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti 4 dikurangkan dengan 6Q sama dengan 0. Berarti min 6Q sama dengan min 4. Berarti Q-nya adalah min 4 per min 6. Berarti Q-nya adalah 2 per 3. Kemudian yang kedua adalah P double action itu harus lebih kecil 0. Kalau kita turunkan lagi, berarti ini min 6 lebih kecil 0. Oke, berarti ini terbukti benar ya, karena mau di sini karena berhubung nggak ada Q-nya, maka mau berapapun Q-nya, turunan keduanya akan selalu konstan min 6. Nah, berarti bisa kita simpulkan langsung bahwa max ketika nilai Q-nya adalah 2 per 3 dengan keuntungannya sebesar, kita masukkan 4 kali 2 per 3 dikurang dengan 3 kali 2 per 3 kuadrat. Berarti Pi-nya sama dengan 8 per 3 dikurangkan dengan 3 kali 4 per 9. Berarti Pi-nya sama dengan 8 per 3 dikurangkan dengan, ini coret 1, ini coret 3. Karena sama-sama dibagi 3, berarti ini jadinya adalah 4 per 3. Berarti Pi-nya adalah 4 per 3. Nah, berarti keuntungan maksimumnya ini kalau dibikin desimal adalah sebesar 1,33. So, berarti bisa kita simpulkan bahwa maksimum ketika Q sama dengan 2 per 3 dengan keuntungan maksimum sebesar 1,33. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang B, ya. Nah, mungkin salah satu sebelum saya akhiri dulu, saya kasih salah satu contoh untuk perhitungan total cost yang ada total fixed cost-nya ya. Total cost sama dengan total fixed cost ditambahkan dengan total variable cost. Nah, biasanya di sini diinfokan udah pasti dikasih tahu total biaya yang pasti gitu ya. Biasanya ini ada di soal berupa angka langsung ya, berupa angka langsung atau berupa persamaan ya, atau bisa juga berupa persamaan bedanya apa sama ini total variable cost ya, TVC. Nah, bedanya apa? Kalau total fixed cost walaupun dia berupa persamaan ya, tidak perlu dikalikan dengan Q. Karena yang pasti kan kayak misalnya nih,
untuk memproduksi 50 ini, atau misalnya saya untuk operasi 1 hari, ternyata saya harus sewa tempat segini. Berarti kan mau saya operasi berapa banyak karyawan atau berapa banyak bahan bakar atau bahan baku, bayarnya segitu aja. Ya, sesuai dengan kesepakatan segala macam lah intinya. Tapi kalau total variable cost, nah, total variable cost itu biasanya pasti dalam bentuk persamaan karena kita pasti berpengaruh sama variabelnya. Kayak misalnya nih, ternyata harga yang saya keluarkan atau yang saya butuhkan itu disesuaikan dengan jumlah kuantitas yang memenuhi persamaan fungsi. Nah, atau bahasa kasarnya bisa juga kayak misalnya paling gampangnya tuh total variable cost kalau fungsi linear ya 5x. Alias berarti saya akan mengeluarkan total variable cost sebanyak 5 dikalikan dengan kuantitasnya. Jadi kalau kuantitasnya 1 berarti total variable cost-nya adalah 5 karena 5 kali 1. Kalau 10 berarti 5 kali 10 yang jawabannya adalah 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, atau mungkin kalian bisa cari contoh terkait dengan total cost yang rumusnya seperti ini ya. Cuman biasanya kalau untuk total fixed cost, ya fixed cost itu jarang banget yang namanya dalam bentuk persamaan, melainkan berupa angka. Nah, atau konstanta lah jatuhnya ya. Nah, ini berupa konstanta. Nah, kemudian kalau yang total variable cost ini baru berupa persamaan. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ternyata total cost-nya ini dalam bentuk persamaan. Nah, ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa TC ini ada dalam bentuk persamaan atau fungsi ya, dalam bentuk fungsi. Nah, kalau dari sini nih, kalau kita lihat ternyata karena nggak ada konstanta, berarti kemungkinan besar total cost yang terjadi itu nggak ada biaya tetapnya. Jadi jatuhnya tuh kayak bikin di rumah sendiri. Nah, kalau bikin di rumah sendiri kan kita nggak perlu bayar sewa tempat, bahkan listrik pun juga bayar karena emang kebutuhan rumah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin kalau untuk total fixed cost atau total variable cost ini kalian bisa sebenarnya cuma sekedar persamaan aja. Jadi nanti kalau emang udah ketemu total cost-nya, nanti kalian baru arahnya ke sini. Gitu. Makanya sebenarnya di tes formatif kedua ini atau di buku ini lebih menekankan untuk perhitungan keuntungan maksimumnya. Ya. Nah, jadi untuk total cost-nya selain menggunakan P kali Q saja ya karena mungkin berupa variabel segala macam, tapi kalau untuk secara spesifiknya total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost ya. Oke. So begitu aja yang bisa saya sampaikan untuk di ESPA 4122 terkait dengan matematika ekonomi. Nah, mungkin kalau kode buku ini disesuaikan dengan edisi bukunya ya, karena mungkin kalau edisi bukunya beda, saya juga kurang tahu apakah akan benar-benar sama persis soalnya atau mungkin materinya. Cuman kurang lebih kalau matematika ekonomi itu emang belajar terkait dengan aplikasi matematika di bidang ekonomi itu seperti apa ya. So, semangat buat belajarnya dan untuk mungkin ini bisa jadi persiapan UASnya. So, terima kasih yang sudah menonton video ini, playlist dari modul 1 sampai modul 9, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya. Dan thanks for donation at saweria.co sebagai salah satu bentuk terima kasih atau bentuk dukungan kepada channel ini. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.